Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga saudara semua ada dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Hari ini dalam Boker Top Channel, program Sate Enak, episode yang ke-40, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, sebagai lanjutan dari apa yang telah kita bahas pada episode sebelumnya. Kita akan membahas dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tema kita hari ini ialah hari kebebasan. Saudara bisa membayangkan kalau kita bicara tentang hari kebebasan, misalnya ketika Indonesia dalam hari-hari beberapa hari ke depan akan merayakan hari kemerdekaan, semua disambut dengan sukacita dan semua mempersiapkan diri untuk merayakannya, bukan? Independence Day itu satu hari di mana hari yang begitu sukacita dan semarak. Sangat berbeda dengan kenyataan ketika kita bicara tentang hari Sabat atau hari Minggu dalam konteks kita hari ini. Seringkali hari Minggu atau hari Sabat itu menjadi hari yang menakutkan, hari yang begitu tidak disukai oleh beberapa saudara, atau hari di mana kita menjadi hari yang tidak berarti apa-apa. Hari ini kita akan coba melihat apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Hari kebebasan. Saudara, dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sebelum kita melanjutkan bagian firman Tuhan ini, semua saudara dan sahabatku boleh juga nanti membuka Ulangan pasal yang ke-5 sebagai perbandingan dari apa yang kita baca. Dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, ada kata ingat, sakor. Sakor itu mengingat, ya, mengingat. Jadi ada tujuan. Mengingat hari Sabat itu memiliki tujuan, ya, memiliki tujuan. Ya, mengingat hari Sabat memiliki tujuan supaya hari itu dipisahkan atau dikhususkan, atau dengan kata lain dikuduskan. Jadi kalau kita mengingat seseorang atau mengingat sesuatu pasti ada tujuannya. Maka di sini juga Tuhan katakan ingat dan kuduskanlah. Ya. Nah, saudara, kalau dalam bahasa Indonesia memang tidak kelihatan, tapi kalau kita membaca dalam bahasa aslinya ada kata depan le yang menjelaskan bahwa ada tujuan kita untuk mengingat, yaitu supaya kita memisahkan dan menguduskan hari itu. Sabat sendiri artinya
rest atau istirahat. Nah, kemudian mari kita lihat ada alasan mengapa itu menjadi hari kebebasan. Kita akan coba melihat beberapa catatan penting. Alasan pemisahan atau menguduskan hari itu dikatakan 6 hari engkau bekerja, melakukan segala pekerjaanmu. Nah, coba saudara ikuti pembacaan saya. Tetapi hari ke-7, nah ini yang sangat menarik, adalah sabat atau beristirahat. Cuma dikatakan kalau tadi 6 hari engkau bekerja, engkau artinya kita bekerja, melakukan segala pekerjaan kita. Tetapi hari ke-7 adalah hari peristirahatan bagi Tuhan Allahmu. Lagi-lagi kita bisa melihat di sini, kalau tadi kata mengingat supaya, ya, memisahkan. Nah sekarang, kemudian dijelaskan 6 hari kita bekerja, ya, tetapi hari ke-7 adalah sabat bagi Tuhan Allahmu. Nah, itu yang pertama yang kita lihat. Siapa yang harus berhenti bekerja? Jelas sekali, ya. Apakah itu anggota keluarga inti atau orang-orang yang bekerja, bahkan orang asing, atau transportasi atau sarana alat yang kita pakai dalam bekerja. Dalam konteks itu dikatakan hewanmu. Ya. Nah, saudara, karena alasan berhenti atau sabat, ya, karena alasan berhenti bekerja adalah alasan untuk Tuhan, maka alasan untuk berhenti harus mengikuti pola yang Tuhan tetapkan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Dimulai dengan kata sebab. Jadi ada alasan kita berhenti mengingat dan menghususkan hari Sabat, memisahkannya untuk Tuhan, sebab. Nah, ini sangat jelas, ya. Artinya berhenti bekerja bukan hanya sekedar berhenti tidak melakukan apa-apa, ya, tapi kita mengingat ada pola kerja yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, ya. Kemudian dijelaskan alasannya karena 6 hari lamanya Tuhan bekerja, dan pada hari ke-7 ia berhenti, ya. Ada orang-orang yang bergurau atau juga mungkin orang-orang yang sedikit konyol. Mereka katakan, Allahnya orang Kristen itu Allah yang terbatas, ya. Dia berhenti karena capek atau lelah. Tidak. Tetapi tentulah kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 2 jelas sekali, karena penciptaan itu telah selesai. Ya. Tetapi hal yang menarik, itu yang saya katakan tadi, tidak hanya sekedar berhenti, tidak melakukan sesuatu, karena ternyata di dalam hari ke-7, hari di mana Tuhan berhenti itu, Tuhan Allah memberkatinya. Berarti ada sesuatu yang dilakukan Tuhan pada hari yang khusus itu. Dia memberikan ketenangan, dia memberikan kedamaian, dia memberikan sukacita pada hari tersebut sebagai berkat yang harus dinikmati. Maka saudara, sangatlah sia-sia jika pada hari ke-7, hari Minggu pada konteks kita hari ini, kita tidak melakukan sesuatu dan kita tidak menikmati sesuatu yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kemudian, kalau kita lihat, ya, jadi jelas alasannya berhenti dari pekerjaan karena Tuhan telah menunjukkan pola yang sama, dia berhenti dan penciptaan itu telah selesai. Ya, berarti berhenti bekerja. Berhenti bekerja, memisahkan hari itu untuk Tuhan, karena di dalam hari itu Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa. Oke, coba perhatikan. Saudara buka, silakan buka Alkitabnya dalam Ulangan pasal yang ke-5. Ya, kalau kita membaca dari ayat 12 dan seterusnya, ternyata di sana ada alasan yang sedikit berbeda. Ya, kalau di Keluaran pasal 20
penciptaan Tuhan telah selesai sebagai bentuk atau pola yang ditinggalkan untuk kita berhenti, maka di dalam Ulangan pasal 5 dikatakan, ingatlah dahulu bahwa kamu budak dan aku telah membebaskan kamu. Jadi sedikit berbeda alasannya. Satu penciptaan, satu pembebasan dari perbudakan. Kira-kira pertanyaannya mengapa berbeda ya? Ya, saya mau menjelaskan berdasarkan konteksnya. Mengapa di kitab Keluaran penciptaan dan di kitab Ulangan pembebasan dari Mesir? Karena kitab Ulangan adalah kitab di mana bangsa Israel yang ada pada waktu itu adalah generasi yang berikutnya. Generasi yang belum mengetahui perbuatan-perbuatan Tuhan, baik mulai dari penciptaan dan seterusnya. Tapi generasi yang lahir di padang gurun. Maka yang diceritakan oleh penulis yang kita yakini itu sebagai Musa adalah perbudakan di Mesir. Ya, dengan demikian maka sangat jelas. Ya, tetapi kalau saudara perhatikan dari kedua alasan, baik kitab Keluaran maupun Ulangan pasal 5 sangat menjelaskan kepada kita apa alasan. Ternyata ya, dari kedua-duanya sangat jelas di dalam Keluaran 20 supaya umat Tuhan bebas dari pekerjaan. Maaf, kalau saya tegaskan, bebas dari perbudakan pekerjaan. Oke? Dalam Ulangan pasal 5, ya, supaya umat Tuhan juga bebas dari perbudakan. Artinya, mereka mengingat bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Maka, Sabat sesungguhnya adalah kebebasan. Jadi kalau kebebasan itu, tapi sementara kita merayakannya seperti orang-orang yang tidak bebas, ya, kita ke gereja seperti terpaksa, kita ke gereja tidak bersukacita, kita ke gereja tapi sementara pikiran kita diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh ini dan itu, maka sesungguhnya kita tidak menikmati Sabat yang Tuhan maksudkan. Kalau saudara perhatikan, makna Sabat adalah kebebasan. Ya, kalau saudara perhatikan dengan Sabat, maka Tuhan menyiapkan satu waktu untuk kita beristirahat, tetapi juga beribadah, memuliakan Dia karena di sana Tuhan siapkan berkat. Jadi secara fisik, secara kesehatan sesungguhnya Sabat akan menolong kita untuk terus terus survive, terus bisa melanjutkan hidup karena kita menyediakan satu waktu untuk istirahat. Kemudian, Sabat juga membuat kita menjadi bebas, tidak terikat atau diperbudak oleh pekerjaan. Tetapi Sabat juga membebaskan kita dari sifat ketamakan karena kita berpikir, wah begitu sayang kalau satu hari ini kita tidak bekerja. Dengan demikian saudara, hakikat Sabat dan makna Sabat adalah kebebasan. Kebebasan dari segala bentuk perbudakan. Apakah itu perbudakan pekerjaan? Apakah itu perbudakan keinginan, perbudakan rasa tamak dan keserakahan? Dengan Sabat kita mengalami kebebasan. Makna Sabat adalah kebebasan. Terutama kebebasan yang sejati dari Kristus yang bangkit pada hari Minggu. Itulah sebabnya mengapa hari ini kita merayakannya pada hari Minggu. Karena kebebasan yang sejati yang dikerjakan oleh Yesus Kristus telah terjadi pada hari itu. Saudara bisa bandingkan Matius 28 ayat 1 dan seterusnya. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Tetapi saudara, yang terpenting lagi yang membuat kita bersukacita setelah menerima kebebasan pada hari itu, maka akan ada perhentian yang sesungguhnya di mana seluruh waktu hari kita adalah hari di mana kita bersukacita dalam perhentian yang penuh
Itulah yang dikatakan dalam kitab Ibrani. Saudara, biarlah dengan kebebasan yang kita miliki, dengan merayakan Sabat, dengan beribadah pada hari Minggu, kita bisa menjadi orang-orang yang terus-menerus mengalami kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini kiranya memberkati kita. Salam.